Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang keras, saudara. Haleluya. Coba lihat kiri kanan saudara, katakan lambaikan tangan, shalom. Coba lihat kiri kanan saudara, kita percaya pagi ini ada sukacita Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau bersyukur. Sebab kita tahu kalau pagi ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu pagi ini bagi kami. Dan kami percaya pagi ini Tuhan, Engkau sudah ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya ada kemuliaan Tuhan di tempat ini. Kami boleh menyembah, bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mau buka hati kita, kita mau sembah Tuhan. Kita mau bebaskan roh kita. Kita mau sembah Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu. Allah pencipta langit bumi segala yang ada. Yesus namanya. Lawatanmu terjadi bagi kami. Lawatan Tuhan terjadi bagi kami. Sorak-sorai bagi Allah kami. Yesus namanya. Kami agungkan nama-Mu. Bekerja bagi kami, lawat setiap kami. Seperti rusa yang haus, kami rindu akan hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Lawat setiap kami. Haleluya. Banyak yang Kau berbuat di dalam rancangan indah-Mu
terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu. Bersyukur Tuhan. Mari datang padanya dengan hati bersih. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Mari angkat suaramu, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur. Sama-sama katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kami percaya segala Engkau mengerti setiap yang kami perlukan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu. Dalam hidup sama-sama katakan ku bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh, nyanyikan. Kami bersyukur. Setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, syukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur. Kami bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan. Amin. Di dalam hidupku ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur.
kasih, terima kasih Tuhan. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Oh Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan sama-sama, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari sama-sama angkat suaramu. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Apapun yang menjadi kondisi kami hari ini, kami mau tetap bersyukur. Bapa, ku bersyukur. Yes, sebab kami percaya pengharapan kami, pertolongan kami hanya ada di dalam Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh Tuhan, ku bersyukur, bersyukur ya Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kau Allah yang memberkati setiap kami. Selawat setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari buka hatimu sembah Tuhan. Buka hatimu, angkat suaramu sembah Dia. Haleluya. Oh, kasih setiamu nyata bagi kami Tuhan.
menyembah nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Roh Kudus lawat setiap Roh Kudus kami rindukan, Yesus kami sembah nama-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Biar sukacita surga ada di tengah-tengah kami di tempat ini. Biar kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Siap kita yang hadir pagi hari ini, berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai bagi Allah. Tepuk tangan yang dahsyat. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji Tuhan. Katakan glory, hallelujah. Suaramu, glory, glory, haleluya, haleluya, puji-Mu. Mari beri yang terbaik, sembah Tuhan, katakan glory, haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory,
Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan, kami siap memuliakan Tuhan lebih dahsyat lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap menyembah, memuji Tuhan lebih dahsyat, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Yang siap memuji, menyembah Tuhan dengan dahsyat pagi hari ini, boleh lambaikan tangan saudara. Yang mau katakan amin, katakan amin. Yuk tepuk tangan sekali lagi, biar sukacita Tuhan ada di tempat ini. Amin. Yeah. Sama-sama katakan, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Dipilih dari segala bangsa, umatnya, kita dipilih, amin, dan dikuduskannya, bawa kemuliaan. Sama-sama dengan iman dan pengharapan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, amin. Terimalah sembah dan pujian kami. Lebih sungguh lagi katakan, dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah kami, terimalah sembah kami, terimalah sembah dan pujian kami. Berikan sorak-sorai yang lebih dahsyat buat Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Yesus, kami mau terbang bersamamu. Katakan sama-sama, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Nyanyikan, terang-Mu, terang bagi jalan-jalan. Kebenaran-Mu
Sama-sama nyanyi bagi Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab imanku teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Nyanyikan dengan imanmu, katakan sama-sama. Firman-Mu Tuhan pelitakan hatiku. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu. Terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Kami menantikan Tuhan, menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab iman-Mu teguh menopang, teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. ku kan terbang Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. sebab firman-Mu. Teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancangan-Mu. Firman-Mu sungguh tak membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Sama-sama Ku kan terbang tinggi di awan, tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan Tuhan. dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Teguh menopang. teguh menopang. Mari dengan hati yang sungguh, yang percaya, Dalam-Mu Tuhan. nyanyikan. Ku kan terbang Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. ku kan aman, Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. ku kan aman. Aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, bukan aman Di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang percaya berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita. Ya Tuhan Yesus. Bekerja terus bagi setiap kami Tuhan. Dan kami boleh terus merasakan lawatan Tuhan pagi ini bagi kami. Terima kasih Tuhan. Jawab kami lebih dalam lagi, biar kami menikmati kasih-Mu, biar kami nikmati hadirat-Mu. Oh,
nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Ya Tuhan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu aku menang. Engkau yang bersanggup, kami percaya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, katakan karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Sekali lagi katakan karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami tahu Tuhan, harga yang mahal yang Kau berikan bagi kami tentang keselamatan. Engkau mati di kayu salib dan darahnya tertumpah bagi kami untuk menebus kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya karya penebusan-Mu itu sangat berharga bagi kami. Buat kami tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih dan terpuji-pujilah Engkau. Berikan kami telinga seorang murid, supaya kami bisa menangkap apa yang menjadi bagian kami dan apa yang menjadi bagian-Mu. Biar Tuhan kerjakan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Saya punya sahabat seorang pastor, dia dari South Africa. Kemarin dia sempat telepon saya, yang jadi kendala kalau dia telepon, dia bingung, saya bingung. Ya kan, dia pakai penterjemah. Jadi saya ngomong harus ditranslate. Kemudian dia katakan, saya dalam beberapa, tolong ini suara aneh ini. Satu, ya. Jadi dia telepon, dia katakan, saya merindukan keluarga ini, merindukan kami. Itu saya ngomong, pastor, saya pun juga merindukan pastor. Satu kali beberapa tahun yang lalu ketika orang tua saya masih hidup, mama saya cuma bilang gini, aku itu kepengen ketemu Tuhan. Dia cuma ngomong gini, tahun ini kamu ketemu Tuhan.
mama saya dipanggil pulang Tuhan. Ya, jadi kami sempat tidak terlalu lama bicara dengan beliau. Saya tanya dia, pastor, bagaimana kabarmu? Dia sudah operasi bypass. Dia katakan, saya semangat. Kapan you mau ke Indonesia? Kalau Tuhan taruh untuk saya bisa ke Indonesia, saya akan pasti berangkat ke Indonesia. Saya perkenalkan dia seorang pastor ketika anak saya Arlin, dia baru selesai dari sekolah. Jadi dia baru selesai dari sekolah, kemudian kita sempat mengadakan satu KKR yang besar waktu itu, yayasan penginjilan yang kita buat belum gereja. Kita buat itu satu KKR besar, pembicara-pembicara besar itu datang. Ya, salah satunya ini adalah pastor ini. Jadi kemudian dia bertemu dengan kami, keluarga, kemudian dia lihat Arlin, anak-anak saya masih, Arlin baru lulus SMA. Kemudian satu kali dia telepon, dia katakan Arlin harus berangkat ke South Africa untuk sekolah misi. Saya seorang hamba Tuhan. Waktu dia panggil untuk anak saya pelayanan untuk sekolah di South Africa, sekolah misi. Reaksi saya sebagai ibu, saya sebagai hamba Tuhan. Tapi reaksi saya katakan tidak bisa. Kenapa nggak bisa? South Africa itu jauh. Yang saya tahu itu South Africa itu banyak binatang-binatang yang liar, saudara. Yang saya cuma tahu itu. Kemudian dia telepon saya, dia katakan aku tidak berurusan sama kamu. Orangnya tegas. Saya tidak berurusan dengan kamu, tapi saya berurusan dengan Tuhan. Tuhan yang urus kamu. Dia tahu saya ngeyel. Kemudian saudara terus berjalan, saya ngomong sama suami, saya bilang bayar uang untuk dia kuliah di Salatiga, dia diterima. Saya bilang bayar semua, supaya apa? Mematahkan untuk dia tidak berangkat ke South Africa. Tetapi sepanjang berjalan saudara, saya tidak lepaskan seperti itu aja. Saya berdoa. Kemudian Tuhan mulai ngomong sama saya, aku tahu kenapa kamu gak kasih anak ini ke South Africa. Kamu takut anak ini mati kan di Afrika. Kamu takut kan anak ini akan terjadi sesuatu di Afrika. Kemudian Roh Kudus ngomong, kalau itu aku bisa buat di Indonesia, aku bisa buat apapun anak ini di Indonesia. Waktu dia sampaikan itu saudara, saya menangis. Saya katakan Tuhan, hari ini saya lepaskan anak itu untuk berangkat sekolah misi ke South Africa. Jadi saya katakan kepada saudara, ada hal yang kadangkala Tuhan tuntut dari kita. Pada saat Tuhan tuntut dari kita, mungkin kemampuan nalar kita nggak bisa terima. Tapi saudara jangan berhenti kepada nalar saudara, ketakutan saudara, jangan berhenti. Tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan kehendaki atas hidupmu, atas hidup keluargamu, atas hidup anak-anakmu yang mengerti. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kita akan sharing kembali, saya akan meneruskan tentang saleh. Ya. Hari-hari ini kayaknya kita jarang yang dengar orang saleh gitu ya. Hampir mungkin 5-10 tahun kita nggak jarang dengar. Kita dengar orang ini hidup saleh, jarang sekali. Ya, saya akan tema yang saya lanjutkan ini berbicara penting gak sih hidup saleh itu? Ya, penting gak hidup saleh? Karena saya katakan hidup saleh itu tidak berorientasi kepada kekayaan, tidak. Orang yang hidup saleh dia tidak berorientasi kepada kekayaan. Karena firman Tuhan katakan di dalam pengkhotbah, kalau saudara mengejar kekayaan, saudara nggak akan pernah puas. Itu pun sia-sia. Saya punya teman, ini baru udah lama ini meninggal. Kita teman yang nggak cukup akrab. Saudara tahu, dia tidak menikah. Tapi dia punya kekayaan yang luar biasa. Dia punya tanah berhektar-hektar, dia punya uang banyak. Kemudian dia kena kanker, dia meninggal. Lukas dia berbicara, sekalipun kamu punya kekayaan tetapi ketika kamu binasa, rugi dirimu. Dia punya satu keputusan, dia bilang begini,
Saya mesti cari duit, ini tolong ehonya terlalu gede ini. Suara saya sudah ehonya besar, bisa dikecilin. Ya, dia punya gini, satu, ya. Dia punya gini, ini tolong ehonya dikecilin. Ya. Dia punya pendapat gini. Dia tidak menikah. Yang ada di otak dia kerja. Saya akan kumpulkan uang sampai banyak, ketika saya sudah tua, saya akan nikmati uang ini. Saya akan pergi jalan-jalan, saya akan pakai untuk bersenang-senang. Belum cukup umurnya, belum cukup dia puas mengumpulkan kekayaan, dia dipanggil pulang. Maka firman Tuhan katakan semua ini sia-sia. Ya. Jadi saya mau katakan hari ini, pentingkah hidup saleh itu? Hidup saleh itu adalah hidup tanpa celah. Katakan kanan kiri, hidup saleh itu adalah hidup tanpa celah. Ngomong kanan kiri. Saudara lihat kanan kiri, ada tetangga loh. Suami istri lihat kanan kiri ngomong loh. Ya. Hidup saleh itu adalah hidup tanpa celah. Sinonim dari hidup saleh itu adalah hidup kudus. Etimologi dari hidup kudus itu berasal dari kata Ibrani, yaitu kata kados. Ya, kata kados. Kados itu berarti terpisah hidup kita. Hidup yang dikhususkan bagi Tuhan. Ada satu pertanyaan, apa bedanya antara berhala ya dengan Allah? Berhala dikatakan sesuatu pemujaan kepada Allah di dalam tanda kutip. Maka di sini dia katakan sinonim dari hidup saleh itu adalah kados. Jadi artinya orang saleh ada dua pengertian. Yang pertama, orang saleh adalah orang yang memiliki kualitas hidup tanpa celah di hadapan Allah. Terpisah dari semua kejahatan dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, arti orang saleh yang kedua adalah orang yang memiliki, saya katakan yang kedua, orang yang memiliki ketetapan hati atau bertekad. Ketetapan hati sama dengan bertekad. Waktu kita bicara tentang ketetapan hati atau dikatakan bertekad. Bertekad ini sendiri punya bobot. Bobotnya ini apa? Keputusan yang kuat. Keputusan apa? Keputusan waktu kita ambil, kemudian dia harus mengerti waktu dia mengambil keputusan ini, dia tahu bahwa ada sesuatu dari apa yang dia putuskan. Dia harus mengerti ada konsekuensi dari setiap keputusan yang dia ambil. Jadi kita bisa melihat di sini, hidup saleh selain mempunyai kualitas hidup tanpa celah di hadapan Tuhan dan harus tahu segala keputusan mengandung konsekuensi. Maka ketika saya terangkan minggu kemarin, Allah bilang begini, kalau mau bangun rumah duduk hitung yang benar. Supaya ketika jangan kamu bangun rumah kemudian mangkrak saudara tahu, gak jadi, gak selesai. Hitung. Kemudian yang saya mau katakan, Allah juga berbicara, kalau mau ikut Tuhan dikatakan, hayu hitung dulu. Sanggup gak ikut Tuhan? Benar-benar gak ikut Tuhan? Saya ketemu ada satu orang Kristen. Ya, bukan ketemu, saya lihat, saya baca, ini satu orang Kristen. Dia anak Tuhan. Tapi satu kali dia rasanya kok semangat untuk meditasi, saudara. Kemudian dia ambil keputusan, kemudian dia katakan dia pergi ke agama yang lain. Dia katakan gini, saya mau ikut agamamu. Aku akan jadi muridmu. Dia katakan gak usah perlu.
Gak usah ikut yang seperti ini. Lakukan apa saja yang diajarkan oleh agama ini. Dia gak seperti pendeta. Waktu ada satu orang bilang gini, oh saya dari agama lain. Mau pindah jadi orang Kristen. Rame-rame ngerubutin. Kalau bisa lu pergi ke gereja gua. Betul apa betul? Kalau dia enggak. Dia katakan kalau kamu mau jadi muridnya, dia katakan muridnya, dia katakan gak perlu lu repot-repot, ikutin ajaran lu aja. Ikutin ajaran dia. Ya, kita bisa melihat di sini, jadi kita bisa melihat ketika hidup orang saleh selain memiliki kualitas, ya, kualitas hidup yang tidak bercela di hadapan Tuhan, kemudian apa? Kita harus mengambil satu keputusan yang mengandung apa? Yang mengandung konsekuensi. Ada konsekuensinya. Banyak orang bilang begini, ikut Tuhan yuk. Waktu kamu ikut Tuhan, saya waktu beli pecel, tiba-tiba ada, saya habis ibadah, saya lagi beli pecel waktu beberapa setengah tahun yang lalu. Kemudian ada satu ibu, dia juga baru pulang dari gereja. Lu belum ke gereja, belum jadi orang Kristen, enak tahu. Jadi orang Kristen gak pernah ada masalah. Saya melongo, saudara. Alkitab tidak mencatat ketika saudara ikut Tuhan, kemudian dia bilang, lu gak ada masalah, gak ada. Maka Yesus bilang duduk, hitung dulu. Kalau mau ikut aku itu hitung dulu. Ada harga yang dibayar. Harganya apa? Pikul salib, sangkal diri. Kemudian apa? Wajib hidup kamu seperti aku, sama seperti Kristus. Kita gak bisa bilang begini, oh saya jadi orang Kristen, kemudian gak ada masalah. Kemudian yang lebih parah lagi saudara, yang lebih mengerikan lagi. Apa? Ke gereja kasih 10%. Tuhan ganti 100. Beda gak kita dengan agama lama? Sama. Ke gereja dia katakan, lu kasih 100 juta diganti berapa? Saya waktu itu belum jadi hamba Tuhan. Satu kali hamba Tuhan ini khotbah saudara. Dia khotbah bicara ini. Saya ngomong selesai saya mau panggil, saya mau ngobrol. Suami saya bilang gini, udah duduk gak usah kepo-kepo, diem-diem aja. Itu urusannya dia. Gak bisa saudara. Kalau kekristenannya saudara, cuman ketika saudara datang di gereja, bayar persepuluhan, kemudian saudara dapat berapa? 100 kali lipat. Dan ketika saudara nggak dapat 100 kali lipat, kemudian saudara mulai mengumpat, saudara katakan bohong, Tuhan bohong. Saya mau katakan itu hal yang salah. Maka firman Tuhan bilang duduk. Ikut Tuhan duduk, hitung yang mateng-mateng. Jangan sampai di tengah perjalanan saudara, ketika saudara kecewa dengan Tuhan, ketika saudara kecewa dengan pendeta, maka saudara menjadi orang Kristen yang murtad. Untuk memiliki hidup yang saleh, dua hal yang harus kita perhatikan. Dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, keputusan. Ya. Kita harus mengambil keputusan. Keputusan apa sih? Sesuatu pemikiran yang matang tidak diperoleh dalam satu hari, tetapi melalui proses. Itu keputusan. Ya. Jadi untuk kita mau saleh, enggak saleh, saya mau katakan itu ada keputusan yang saudara harus buat. Keputusan ini saudara harus timbang. Karena apa? Ketika saudara memutuskan, oh saya mau jadi orang saleh. Saya katakan spontan saudara akan diejek oleh orang lain.
ketika saya putuskan untuk saya serius sama Tuhan. Bukan berarti dulu saya tidak serius. Ketika saya tahu saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan, saya mulai tinggalkan komunitas saya. Saya punya komunitas waktu itu, saya belum jadi hamba Tuhan. Saya menjadi istri majelis gereja. Artinya apa? Hari Minggu saya rajin ke gereja, semua saya ikut. Tapi hari biasa, saya dengan komunitas saya pergi karaoke, bukan cuma karaoke, makan-makan dengan komunitas saya. Bukan cuma itu, sampai saya dijebak di satu kejadian. Di mana ketika dengan komunitas saya, kita kumpul rame-rame. Waktu kumpul rame-rame kemudian cereng dia setel film, dalam tanda kutip. Waktu dia setel film, saya bukan hamba Tuhan. Saya ibu rumah tangga yang punya status majelis, diaken gereja suami saya. Tapi waktu dia setel cereng film itu, saudara, saya balik badan. Waktu saya balik badan, saudara tahu jantung saya ini berobokan. Takutnya luar biasa, bakbuk. Tapi saya tidak punya keberanian mengambil keputusan meninggalkan komunitas itu. Sampai satu kali Tuhan tanya saya, apa yang kamu peroleh? Pada saat Tuhan tanya apa yang saya peroleh, hari itu saya sadar. Saya mulai menarik hidup saya. Waktu saya menarik hidup saya, mereka telepon saya, Lin, lu jadi Kristen gak usah gitu-gitu amat sih. Fanatik amat sih. Emangnya lu mau jadi pendeta? Gak pikir saya kepengen jadi pendeta. Kemudian bukan cuma itu, saudara. Banyak hal cemoohan yang mereka buat. Ketika kita mengambil satu keputusan untuk kita hidup saleh, saya mau katakan ada konsekuensi. Saudara akan ditinggalkan oleh mereka. Saya memberi contoh, itu berbicara tentang Abraham. Abraham ini punya respon panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia ada keputusan. Keputusannya berat, saudara. Yang pertama keputusannya, dia harus pergi dari negeri dia ke negeri yang lain. Dari Ur-Kasdim. Ya, dari Ur-Kasdim dia harus pergi ke Kanaan. Ya, ke tanah perjanjian. Dia harus tinggalkan negerinya ke negeri yang lain. Itu satu persoalan yang sangat sulit bagi Abraham. Saya katakan gak usah jauh-jauh, ketika saya masih muda, umur 23 tahun. Ketika Tuhan bawa saya pindah ke Surabaya di usia 23 tahun. Itu membuat ini masih satu di Indonesia, cuman lain provinsi. Itu sulit, saudara. Saya harus belajar bahasa Jawa. Waktu saya pergi ke pasar, saya mau beli sayur. Saya tanya, ini mau beli sayur, waktu itu saya lupa mau beli apa. Saya tanya, Bu ini berapa Bu? Iki selangkung nak, selangkung. Apa ya selangkung? Muter, saya ke pasar muter. Mikir ini selangkung apa? Sampai saya tanya, apa itu selangkung? 25 rupiah. Balik lagi, Bu saya beli. Kemudian bukan cuman itu, suami saya. Dia pergi karena suami saya kepala keuangan satu pabrik besar di Surabaya. Dia pergi dengan orang Filipina, sama-sama saya beli sayur, dia beli pisang. Saya suka marahin kalau beli makanan dia gak pernah nawar. Saya bilang belajar untuk bisa nawar. Waktu kita udah sampai di mobil, saudara. Kemudian dia bilang gini, Lin sekarang saya udah bisa nawar. Nawar apa? Pisang. Dia kasih harga 5.000 itu pakai bahasa gangsal ewu. Suami saya bilang gini, udah dah saya tawar, ibu boleh enggak 5.000. Ya podo mawon. Gangsal ewu meh 5.000 sami mawon. Itu saja sudah mengalami kesulitan. Kesulitan di dalam bahasa, kesulitan di dalam budaya, kesulitan di dalam etika. Kita bisa lihat, kita ini orang Sumatera. Sumatera lain sama orang Jawa, saudara.
Orang Jawa itu punya sopan santun, betul. Tata caranya bukan berarti orang Sumatera tidak punya tata cara. Bukan. Orang Jawa itu lebih punya unggah tinggi ya. Jadi ada aturan, ngomong sama orang tua, ada aturannya. Kita enggak ada aturan. Anak ngomong sama orang tua, lu gua. Saya sampai kaget waktu saya pergi ke tempat jemaat. Anaknya ngomong, lu denger nggak ngomong maknya? Ih, saya bilang anak saya tempeleng kayak gitu. Aku ini bukan sahabatmu, ini mamamu. Betul? Ngomong sama orang tua, gua lu. Itu aja sudah kesulitan saudara. Apalagi dikatakan Abraham harus meninggalkan negerinya masuk ke dalam tanah perjanjian. Itu banyak penyesuaian yang harus terjadi oleh Abraham. Kemudian yang kedua dikatakan dia harus tinggalkan sanak keluarga. Tinggalkan sanak keluarga, nggak mudah saudara tinggalin sanak keluarga. Kebetulan saya nggak punya kakak adik, saya sendiri. Jadi saya merasa biasa aja. Kemudian bukan cuma sanak keluarga, kemudian dikatakan lagi tinggalin apa? Ayahnya. Anak saya yang kecil saudara, dia kerja di Surabaya dengan satu kondisi yang bagus, dengan satu kondisi keuangan yang bagus. Tetapi ketika dia tahu papanya dalam keadaan kurang baik kesehatannya, tiap hari dia nangis. Dia katakan mau keluar nggak apa-apa, saya harus pulang. Jadi tidak gampang saudara, keputusan yang diambil oleh Abraham. Kemudian bukan cuma itu, di situ dia katakan yang terakhir, dia harus apa? Meninggalkan kepercayaannya. Abraham ini harus meninggalkan kepercayaannya. 75 tahun dengan kepercayaan dari orang tuanya. Maka di dalam Yosua 24 ayat yang kedua, dia katakan tinggalkan semua itu karena apa? Dia katakan orang tua dari ini, dia katakan dari Abraham ini adalah orang yang bukan kenal Allah Israel. Meninggalkan kepercayaan. Jadi dia mengambil satu keputusan yang cukup berat. Tapi saya percaya, dia hitung, nggak mungkin dia ambil keputusan yuk jalan, enggak. Pasti ada pemikiran-pemikiran yang dibuat oleh Abraham. Kemudian contoh yang kedua, saya memberikan contoh tentang Daniel saudara. Daniel ini dia dituliskan di dalam Daniel 1 ayat ke-8 sampai 9. Saya mau katakan keputusan Daniel, saudara lihat, keputusan. Jadi untuk menjadi orang saleh, keputusan. Keputusan Daniel dia bilang apa? Aku enggak mau menajiskan hidupku dengan apa? Makanan yang dihidangkan oleh raja. Enggak cukup. Kemudian dia katakan lagi apa? Tidak mau menyembah kepada patung yang dibuat oleh raja Nebukadnezar. Maka saya katakan keputusan itu ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Enggak mau nyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar, maka dikatakan di dalam firman Tuhan, diambil Daniel dimasukkan kemana? Api yang ada konsekuensi. Tapi Daniel dia bilang gini, sekalipun Tuhanku tidak tolong dan aku harus mati, biar aku mati. Ini adalah keputusan. Maka saya katakan kepada saudara, kita harus belajar. Kita belajar mengambil keputusan. Saudara mau mengambil keputusan hidup kudus, saudara mau mengambil hidup saleh itu tidak saleh, itu ada di tangan saudara. Ya, ada di tangan kita. Kita mau lakukan atau enggak. Kemudian kita belajar bagaimana pola hidup orang saleh. Yang pertama, hidup orang-orang saleh bergaul dengan Tuhan. Ya,
Saya selalu tekankan, ayo bergaul sama Tuhan. Bergaul. Saya suka ngomong sama anak-anak. Saya ngomong sama yang kecil, nggak ada cara lain. Bergaul sama Tuhan, bergaul. Kalau saudara bergaul terus sama tukang ikan, bergaul terus, saudara akan bau ikan. Tapi ketika saudara bergaul terus dengan Tuhan, maka ada sifat-sifat ilahi yang ditularkan di dalam hidup saudara. Ada buah-buah roh yang dikeluarkan dari hidup saudara. Yang pertama, hidup bergaul dengan Tuhan. Ini rasanya tidak cukup ya, ada 3. Kemudian yang kedua, menjauhi kejahatan. Kemudian yang ketiga, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Itu pola hidup orang saleh. Yang pertama, hidup bergaul dengan Tuhan. Kita bisa melihat di sini Nuh. Ya. Nuh di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9. Coba Kejadian 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu apa? Hidup bergaul dengan Tuhan. Artinya gini, Nuh itu menjalani hidup yang saleh di tengah-tengah orang yang bejat pada masa itu. Kalau saudara menjalani hidup yang saleh di tengah-tengah orang yang saleh itu jauh lebih mudah. Tetapi ketika saudara bergaul, saya katakan kita ada gitu ya, hidup pada saat dimana orang-orang hidup bejat, kemudian kita hidup saleh itu jauh lebih sulit saya katakan. Satu kali saya punya anak rohani, dia datang ke rumah saya. Waktu itu rasanya pilkada kayaknya. Dia katakan, Mam, tolong doain, dia pendeta, tolong doain. Saya mau ikut pilkada. Hah? Dia salah. Kemudian, ya saya mau ikut supaya nanti saya bisa jadi pemimpin. Supaya waktu saya pemimpin, saya bisa merombak sesuatu kecil, saya bilang. Kamu satu orang, kamu ketemu dengan kumpulan orang-orang yang seperti itu, 2 hal akan terjadi. Kamu ikut atau kamu keluar. Betul dong? Jadi mami gak support saya jelas gak support. Lu pilih lu mau jadi hamba Tuhan, apa lu mau jadi politikus? Kalau kamu mau jadi politikus, keluar kamu jadi pendeta, betul apa betul? Karena apa? Saya katakan ketika kita berpolitik itu tidak sama dengan kependetaan. Tapi kalau kamu mau jadi politikus yang baik. Selesai saya ngomong, enggak ABC sudah ngomong, saya tinggal. Terus dia ngomong sama suami saya, pengen ikut pilkada. Lu duduk sini. Cerita dari A sampai Z. Lu ngerti gak? Akhirnya dia pulang. Dia pulang, gak lama dari itu dia datang lagi. Mami, bisa gak minta KTP? Untuk apa? Pilkada. Gua ada bilang. Lu pilih mau pendeta apa politikus? Kalau lu pilih politikus, gua kasih lu KTP. Tapi lu pendeta. Oh sorry. Karena sekarang kita nggak bisa lihat nih pendeta saya sampai ngeri ada satu hamba Tuhan. Dia khotbah saudara. Jadikan semua bangsa sultan-sultan gendeng. Salah nggak sih jadi orang kaya? Nggak salah. Tapi kalau motivasi seorang pendeta kekayaan, dalam tanda kutip, saya ragukan. Tadi ketika saya duduk, Roh Kudus bilang gini, apa yang kamu mau tinggalkan dalam hidup kamu?
Saya ngomong sama Tuhan, saya ngomong sama Roh Kudus, saya bilang gini, saya nggak punya apa-apa yang saya bisa tinggalkan untuk anak-anak. Saya nggak punya kekayaan, saya nggak punya uang yang saya bisa tinggalkan sama anak-anak. Tapi saya bisa tinggalkan iman saya untuk anak-anak saya. Kita bisa lihat di sini, Nuh. Kenapa Nuh itu menjadi orang yang bergaul sama Tuhan? Nuh ini bisa bergaul sama Tuhan, itu didorong oleh satu cerita, bukan cerita, ini kakek moyangnya yang bernama Henokh. Henokh ini adalah kakek moyangnya dari Nuh. Lamek ini papa daripada Nuh, saya percaya dia cerita, pasti cerita, wah tuh kakek moyang itu hebat. Dia bergaul dengan Tuhan. Kemudian dia nggak mati loh, dia terangkat. Kemudian dari cerita-cerita ini mungkin mulai dari kecil dipupuk terus. Kemudian dia menangkap sesuatu, kemudian dia melakukan hal yang sama. Dituliskan di dalam Kejadian 5, saudara. Ayat pertama sampai ayat ke-24, saudara baca. Di situ dia katakan mulai dari Musa, kemudian dia menikah mati. Kemudian yang lain menikah kemudian mati. Tidak ada sejarah cerita. Tetapi muncul di ayat ke-22 bicara tentang Henokh. Waktu Henokh di situ dituliskan 365 tahun umurnya. 300 tahun dia pakai untuk apa? Untuk hubungan dia dengan Tuhan. Hampir berapa? 3/4 dari umur dia bergaul dengan Tuhan. Dari hal ini, dari nenek kakek moyangnya, maka tertularlah yang namanya Nuh. Nuh hidup bergaul erat dengan Tuhan. Di dalam situasi apa? Situasi kondisi keadaan pada masa itu, orang-orang di dalam keadaan bejat, saudara. Dia harus hidup saleh. Saudara bayangkan. Yang tadi saya sudah katakan, kalau kita ada di tengah-tengah orang saleh, kita lebih mudah. Tapi ketika kita ada di tengah-tengah orang yang di dalam kondisi tidak baik, kemudian saudara mau hidup saleh. Sulit apa sulit? Sulit ya. Ayo dong, coba nih gitu. Narkoba gitu. Enggak, kan kita mau ikut sesuai firman Tuhan. Ya enggak usah gitu-gitu juga, kali coba sedikit. Kemudian yang kedua, pola hidup yang saleh yang kedua, menjauhi kejahatan. Dituliskan di dalam Roma 12 ayat ke-21 dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap apa? Kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Susana, dia katakan apa? Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bagaimana kita menyikapi nih ayat ini? Paulus dia membagi dua hal. Yang pertama negatif, kemudian yang positif. Yang negatifnya apa? Itu larangan. Ya. Yang negatifnya itu berbicara tentang larangan. Artinya apa? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu. Kemudian yang kedua yang positifnya. Yang dimaksud oleh Rasul Paulus dikatakan yang positifnya itu berbicara tentang hal yang positif itu berbicara tentang hukumnya Tuhan. Artinya apa? Berbuat baik. Berbuat baik. Jadi ada negatif, kemudian ada positif. Negatif jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kemudian dikatakan
Lakukan yang baik ditulis di dalam Roma 12 ayat ke-20. Lakukan yang baik. Ayat 17 sampai 19 dia katakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Gak bisa saudara. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, pola hidup yang saleh yang dipakai di dalam perjanjian lama oleh orang-orang saleh pada masa itu. Yang ketiga, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Lakukan apa yang benar. Tuhan menaruh lubang di dalam hidup saudara. Ada satu lubang yang tidak bisa diisi dengan apapun. Saudara tidak bisa diisi dengan kekayaan, saudara gak akan pernah puas. Saya mengambil contoh Michael Jackson. Dia punya kekayaan yang luar biasa. Apa dia puas dengan kekayaan? Saya gak mengerti, akhirnya dia meninggal. Dalam tanda kutip saya tidak mengerti. Karena ada satu lubang yang ditaruh di dalam hidup tiap-tiap manusia. Itu hanya bisa diisi dengan kekekalan. Ini loh, cuman bisa diisi dengan kekekalan. Makanya saya katakan, melakukan apa yang benar. Coba kita buka di dalam 2 Tawari 14. Ayat yang kedua. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ayat 1 dulu. Ini nerangkan tentang papahnya dulu. Kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Ini papahnya. Ya, dan ia dikubur di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pada zaman pemerintahannya negeri itu aman selama 10 tahun. Ayat yang kedua. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Ayat yang ketiga. Yang menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala, menghancurkan tiang-tiang berhala. Terus. Yang memerintah orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ayat kelima. Yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda. Dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahan. Ayat ke-6. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya, ia bertahun-tahun itu ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Kalau saudara baca terus sampai ayat ke-15. Di situ dikatakan, Asa itu punya tentara gak banyak. Diserang sama Ethiopia. Yang punya tentara 2 kali lipat lebih besar dari itu. Tetapi dia adalah orang yang melakukan apa yang benar. Saya katakan ketika saudara melakukan apa yang benar, ada satu perhitungan yang Tuhan buat. Saudara lakukan apapun yang kecil, waktu saudara lakukan yang benar, ada perhitungan. Ini ada perhitungan oleh Tuhan kepada Raja Asa. Dia punya gak terlalu banyak. Sedangkan dikatakan Ethiopia itu dia punya tentara yang banyak. Tapi ketika diserang saudara, Asa dia datang sama Tuhan, dia katakan aku minta pertolongan. Apa yang terjadi tidak masuk akal. Tentara-tentara dari pihak sana mereka kabur semua. Karena apa? Ada perhitungan yang Tuhan buat ketika saudara melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Lakukan. Sekecil apapun, saudara lakukan hal yang benar. Mulai dari apa? Mulai tidak berbohong. Kemarin saya sempat share, saya bilang begini. Kalau musim sekolah,
musim sekolah biasanya ibu-ibu ngajarin anak untuk berbohong. Karena tidak mau dapat apa? Bayar uang pangkal yang mahal, betul apa betul? Emak-emak yang biasanya keren turun naik mobil pakai berlian, copot semua berlian. Pakai baju, wah kalau bisa daster udah pakai ke sekolah. Zamannya saya nggak tahu sekarang. Kemudian anak-anak mulai dikasih tahu, nanti ya nak, kalau ditanya sama guru, ditanya punya mobil nggak, ngomong nggak punya mobil. Kalau ditanya punya mbak nggak di rumah, bilang cuma satu. Dasar anak-anak kecil, dipanggil sama guru, ibu guru mau tanya, kamu punya mobil enggak? Mama saya bilang nggak boleh bilang punya mobil. Kita belajar untuk apa? Melakukan apa yang benar. Belajar. Kita jangan berpikir gini, oh nanti kalau dikasih uang pangkalnya besar, uang sekolahnya besar nggak bisa bayar. Saya mau katakan ketika saudara melakukan yang benar, Tuhan cukupkan segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi saya mau katakan, ayo, sangat-sangat penting sekali hidup saleh. Belajar melalui satu proses demi proses. Hari ini kita belajar, oh hari ini saya menang. Besok Tuhan kasih lagi perkara, saya menang. Sampai kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita bangkit berdiri. Ku telah mati dan tinggalkan. Sebelum saudara pulang dari tempat ini, saudara menimbang. Penting gak hidup saleh itu? Kalau saudara katakan, oh ternyata penting hidup saleh. Ambil keputusan hari ini. Keputusan yang saudara ambil hari ini menentukan 5-10 tahun ke depan. Urabasyakana maralabayasa. Ku telah mati dan tinggalkan Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Saya mau katakan bagi saudara, ayo kita belajar. Saya belajar untuk saya meninggalkan segala sesuatu yang mengikat hidup saya. Saya belajar untuk meninggalkan itu. Kesenangan, saya belajar untuk saya tinggalkan itu. Selain saya mengasihi Tuhan. Biar hari ini saudara memiliki keputusan, saudara katakan, Tuhan, ketika saya dipanggil pulang, saya bukan cuman meninggalkan kekayaan. Kekayaan tanpa iman itu akan habis, saudara. Tinggalkan iman bagi anak-anakmu. Mereka melihat bahwa orang tuanya memiliki satu kehidupan yang takut akan Tuhan.
orang tuanya berjalan bersama dengan Tuhan. Dan dia akan mengajarkan kepada anaknya. Sama seperti Nuh. Dia melihat kakek moyangnya berjalan dengan takut akan Tuhan. Urabata syakana mataka karalabayasana. Biar firman ini menjadi perenungan bagi saudara. Menjadi perenungan buat saya. Untuk saya mengambil keputusan yang lebih lagi. Untuk tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ambil segala sesuatu yang buruk dari hidup kami. Dan tolong jangan kembalikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar hari ini Tuhan, kami mau masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Ampuni kesalahan kami, perkataan, perbuatan, tingkah laku kami, pikiran kami Tuhan, ampuni kami. Sehingga kami boleh layak mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita mau ambil roti. Saya kasih waktu beberapa detik saudara. Untuk saudara mengingat apa yang sudah kita lakukan. Kita minta ampun. Sehingga ketika kita makan tidak menjadi kutuk. Tapi menjadi berkat buat tubuh kita. Saya kasih beberapa detik untuk saudara pikir apa yang saudara sudah lakukan. Makasih Tuhan. 2 Korintus 3 ayat ke-17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita angkat tangan kanan kita, roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan Yesus Kristus? Sama-sama katakan amin. Kita makan dalam nama Yesus. Kita mau angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Sama-sama katakan amin. Kita minum dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Semua baik Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. semua Amin. Sungguh teramat baik kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, roh jiwa tubuh kami sepanjang 1 bulan ke depan. Penyertaan-Mu damai sejahtera kasih sukacita melingkupi kehidupan kami dan keluarga kami. Hanya dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati.
Kita akan memberikan persembahan kita pagi hari ini. Kita satukan hati kita sekali lagi di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan bagi setiap kami. Biar hidup kami boleh terus memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Tiba saat yang kami akan berikan persembahan kami, kiranya Allah memberkatinya, supaya boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Amin. Shalom jemaat yang terkasih, senang rasanya saya dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman seputar Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali pada jam 7:30 pagi dan jam 5 sore. Mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pagi akan diadakan jam 5:30 pagi setiap hari. Bagi saudara yang ingin mengikuti doa pagi, dapat menghubungi Ibu Pendeta. Link Zoom akan dibagikan melalui grup WhatsApp gereja. Penyerahan anak akan diadakan pada minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudari Lia. Bagi saudara yang sudah melakukan baptisan selam, diwajibkan untuk mengikuti SOM. Untuk jadwal SOM dilaksanakan pada bulan Mei. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini, biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Amsal 3 ayat 5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Happy Sunday and God bless you. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum pulang kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi setiap. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sama-sama sekali lagi. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan,
Diberkatilah keluarga, anak, menantu, cucumu. Diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu. Dan kau akan diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Jika engkau baik-baik mendengarkan perkataan firman Allah dan melakukan dengan setia, maka semua ini menjadi berkat. Kita angkat kedua belah tangan kita, pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.